Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nuwasil darasana di kitab Ta'zim al-Ilmi sannafahu fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Fahadhihi laila akhiru al-kitab insyaallah, akhirul bahas, yani fi al-ma'qid at-tasi' asyara wa al-ma'qid al-20. فهذه الليلة إن شاء الله سنتعلم بابين الآخرين. نعم، تفضل القارئ. طيب أنا سأقرأ في المائدة التاسع عشر والمائدة العشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المعقد التاسع عشر syagoful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Fasidakun at-talabi lahu yujibu mahabbatahu wa ta'alluqal qalbi bihi wa la yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna laddatuhul kubra fihi. Qala Ibnul Qayyim fi miftahi daris sa'adah: Faman lam yughallib laddata idrakihi wa syahwatihi ala laddati jismihi wa syahwati nafsihi lam yanal darajatal ilmi abada. Wa innama tunalu laddatul ilmi bisalasati umur. Dzakaraha Abu Abdillahi Ibnul Qayyim fi kitabi salifi. Ahaduha badlul wus'i wal jahdi, wa thaniha sidqut talabi, wa thalithuha sihatun niyati wal ikhlas. Wa la tatimmu hadhil umurut thalathatu illa ma'a daf'i kulli ma yushgilu 'anil qalbi. Wa man sabara hadzal laddati fi ahwalis sabiqina min ulama'il ummati ra'a ajaba. Falisanu ahadihim maladdati illa riwayatu musnadin qad quyyidat bi fasahatil alfaz. Wa majalisun fiha tahillu sakinah wa mudzakaratu ma'asyiral huffaz. Inna laddatal ilmi fawqa laddatis sultani wal hukmil lati tatatalla'u ilaiha nufusun kathirah fatubdalu li ajliha amwalun wafirah wa tusfaku dima'un ghazirah. Bata Abu Ja'farin Nasafiyu mahmuman min dhiqil bal wa su'il hal wa kathratil ayal fawaqa'a fi khatirihi far'un min furu'i madhabihi wa kana hanafiyan fa'ujiba bihi faqama yarqusu fi dari wa yaqulu ainal muluku wa abna'ul muluk, ainal muluku wa abnal muluk. Idza khada fi bahri tafakkuri khatiri ala durrati min mu'dilatil matalib
haqartu mulukal ardi fi nailin ma hawau wa niltul muna bil qutbi la bil kataibi walihada kanatil muluku tatuku ila ladzatil ilmi fatuhissu faqadaha fatatlubu tafsiliha qila li abi Ja'faril Mansuri al-khalifatil abasiyil masyhuril ladzi kanat mamalikuhu tamla usyarqa wal gharba hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu faqala wa huwa mustawi ala kursiyyi wa sariri mulkihi baqiyat khoslah an aqauda ala misqabah wa hawli ashabul hadithi ay tullabul ilmi fayaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah yakni fayaqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqul ahaditsal musnadah fandur ila syiddati iftiqari hadzal khalifati ila ladzatil ilmi wa talabihi tahsilaha wa jaw'atahu ilaiha wa mata umiral qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adati wa dahalatin nafsu anha Fannadru bnu Syumaili yaqulu la yajidul mar'u ladzatil ilmi hatta yaju'u wa yansa ju'ah bal tastahilul alamu ladzatan bihadhil laddah wa Muhammad ibnu Harun ad-Dimashqiyun yaqulu lamajratun tujalisuni nahari ahabbu ilayya min unsis sadiq wa zurmatu ka godin fil baiti indi ahabbu ilayya min adlid daqiq wa laqmatu alimin fil khaddi minni aladdu ladayya min syurbir rahiq wala ta'ajjab fama hadhil ahwalu illa massu ishqil ilmi fabnu qayyim yaqulu fi rawdatil muhibbin wa amma usyaqul ilmi fa'adhamu syaghafan bihi wa ishqal lahu min kulli asyiqi bimasyuqihi wa katsirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu suratim minal bashar fa aina hadza syaghafu ya tullabal ilmi mimman yuqaddimu hadzahu min urshihi ala hadhihi min darsihi wa yakunu julusuhu ilas sumari wa syuyukhil qamra'i ahabba ilaihi minal julusi ilal ulama wat taqwa azimatuhu littanaquli fil falawati wala taqwa ala sayri fi naqlil ma'lumati wa yanhadu nasyitan liqan sittair wa yarqudu kasalan an saydil khair fama hadzu haula'i wa katsirun hum ma hadzuhum min ta'zimil ilmi wa qulubuhum ma'suratum bi mahabbatin ghairihi. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Telah dibacakan tadi poin yang ke-19 yang berjudul Syaghuful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Bab yang ke-19 daripada kitab Ta'zimul Ilmi, pengagungan terhadap ilmu, yaitu berjudul kerinduan hati yang betul-betul rindu kepada ilmu. Kerinduan hati kepada ilmu. Rindu ini adalah merupakan satu sifat perasaan yang apabila seseorang berpisah dengan hal yang dia
cintai. Rindu ingin bertemu dengan saudara, rindu ingin bertemu dengan guru, rindu ingin bertemu dengan temannya, rindu bertemu dengan orang tuanya. Maka rindu itu adalah perasaan seseorang ingin bertemu kepada orang-orang yang dia cintai. Maka hendaknya para penuntut ilmu juga memiliki rasa rindu. Dan rindunya para penuntut ilmu adalah kepada ilmu, yaitu kepada ilmu. Fasidqut talab, jujurnya seseorang di dalam mencari ilmu, konsekuensinya apa? Akan hadir rasa cinta dia kepada ilmu. Ya, jujurnya jiwa seseorang di dalam mencari ilmu atau jujurnya hati seseorang di dalam mencari ilmu, maka konsekuensinya akan menghadirkan rasa cinta. Akan menghadirkan rasa cinta. Dan ketergantungan hati kepadanya. Artinya sudah mulai ketagihan. Ketika kita cinta kepada sesuatu, seperti anak-anak yang cinta kepada makanan yang manis-manis, coklat, es krim, atau mungkin game, maka hati ini kalau tidak bertemu dengan apa yang dia cintai, itu rasanya hampa, rasanya ada sesuatu yang kurang. Maka hendaknya para penuntut ilmu pun demikian. Dia memiliki ketergantungan dan kecintaan kepada ilmu, dan ini adalah bentuk kejujuran hatinya terhadap apa yang dia upayakan di dalam mencari ilmu. Wala yanalul 'abdu darajatal ilm. Dan seorang hamba tidak bisa mendapatkan derajat ilmu yang penuh kemuliaan hatta takuna ladzatuhul kubra fi, sampai dia merasakan kelezatan yang luar biasa di dalam mencari ilmu. Artinya, seseorang jika ingin mendapatkan derajat yang paling mulia di dalam mencari ilmu, hendaknya dia berupaya menghadirkan rasa lezat di dalam mencari ilmu. Kira-kira kita kalau menyantap sesuatu yang lezat, akankah kita mengucapkan ada rasa bosan? Ya. Maka kalau orang yang sudah merasakan lezat, contoh kepada makanan, apakah ada anak-anak itu mengatakan ke coklat, kok makan coklat lagi sih mah? Ya. Bosan makan coklat, ya. Kasih tempe dong. Nggak mungkin ya. Anak-anak kalau sudah cinta, ya, dan dia merasa tagih, yaitu kecanduan dengan sesuatu yang dia sukai, yaitu coklat, permen, es krim, maka dia akan selalu meminta. Ya. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Apabila dia ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi, derajat yang penuh kemuliaan, maka dia harusnya berupaya menghadirkan rasa kelezatan di dalam mencari ilmu. Maka ini adalah di antara tanda orang yang betul-betul cinta, rindu terhadap ilmu. Ketika dia tidak bertemu dengan ilmu, yaitu tidak hadir di majelis ilmu, tidak dia luangkan waktunya untuk mempelajari ilmu, maka rasanya ada sesuatu kelezatan yang berkurang dari jiwanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, sesungguhnya وَمَنْ لَمْ يُغَلِّبْ لَذَّةَ إِدْرَاكِهِ وَشَهْوَتِهِ عَلَى لَذَّةِ جِسْمِهِ وَشَهْوَةِ نَفْسِهِ لَمْ يَنَلْ دَرَجَةَ الْعِلْمِ أَبَدًا. Siapa yang tidak mengalahkan kelezatan, ya, syahwatnya atas kelezatan jasmani dan jiwanya, maka dia tidak bisa mendapatkan derajat ilmu, ya, selama-lamanya. Artinya seseorang apabila ingin mendapatkan derajat ilmu, ya, maka harusnya dia mengalahkan syahwatnya. Dia meningkatkan semangat tubuhnya untuk mempelajari ilmu. Ya, dia kalahkan syahwatnya. Artinya kalau ada tawaran-tawaran dunia yang itu dapat mengalihkan dia daripada mempelajari ilmu, maka dia kalahkan. Artinya jangan sampai dia mengikuti sesuatu yang dapat memalingkan waktunya, kesibukannya daripada ilmu. Kemudian demikian juga dia kalahkan rasa malas tubuhnya. Untuk mempelajari ilmu, dia berupaya untuk dia tambahkan dengan apa? Dia hadir, duduk di majelis ilmu, kemudian dia mencatat, mendengarkan, memahami, menghafalkan, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. Maka ini adalah di antara upaya seseorang meningkatkan, ya, semangat tubuhnya. Semangat tubuhnya artinya betul-betul dia berupaya hadir, meluangkan waktu, dia gerakkan kakinya, dia gerakkan tangannya. Contoh seperti sekarang ini, ya, kita kalau tidak mengklik link Zoom, apakah mungkin kita bisa hadir di majelis ilmu saat ini? Maka jawabannya
Tidak, yang ada mungkin kita klik saat ini pemantauan quick count ya. Ya dan seterusnya. Iya, hal-hal yang itu mungkin eh, apa namanya? Sesuatu yang tidak dipentingkan atau tidak terlalu penting bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu tentu yang dia rasa penting, bahkan melebihi pentingnya yang ada di dunia, yaitu adalah hanyalah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang paling penting di dalam jiwa seorang penuntut ilmu, dan ilmu adalah sesuatu yang paling dirindukan oleh para penuntut ilmu. Maka orang yang sudah jatuh hati dengan ilmu, dia akan rindu. Dia akan rindu. Maka cobalah kita di kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan, kita mengatakan, aduh, lagi apa namanya, kosong nih, rindu nih, pengen aja hadir majelis ilmu. Ya, orang kan lagi pengen healing ke taman-taman, ke puncak, kita healingnya ke majelis ilmu. Maka ini adalah tempat healingnya para penuntut ilmu, dari taman surga ke taman surga selanjutnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Abu Abdullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang sama, Miftah dari Sa'adah, wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Kita bisa mendapatkan kelezatan ilmu dengan 3 cara. Ini adalah perkara yang sangat penting yang coba kita harus perhatikan dan upayakan agar kita bisa betul-betul merasakan lezatnya ilmu. Pertama, badlul wus'i wal jahdi. Meluangkan, bersungguh-sungguh meluangkan waktu dan tenaga di dalam mencari ilmu. Bersungguh-sungguh berjuang di dalam menggunakan waktu dan usaha, tenaga di dalam mencari ilmu. Artinya seseorang itu tidak bisa dia merasakan lezatnya mencari ilmu kalau tidak ada upaya dia meluangkan waktu yang banyak, kalau tidak ada upaya dia untuk meluangkan tenaga dan usaha yang banyak. Ya, contoh seperti anak-anak, ya, mau makan coklat, kita lihat dia meluangkan waktunya untuk memakan coklat pagi, iya, siang iya, sore iya, malam iya, sampai-sampai orang tuanya pengen memberhentikan mereka makan coklat atau membuat mereka mengurangi makan coklat itu dengan ancaman. Nah, kalau kamu terus makan coklat, itu bisa membahayakan kesehatan gigimu. Ya, itu kalau orang sudah candu, orang sudah suka merasakan lezatnya, maka dia akan terus meluangkan waktunya, tenaganya. Dia makan, dan ini kan juga membutuhkan tenaga. Tetapi karena dia merasakan apa yang dia makan ini adalah sesuatu yang lezat, sehingga ketika dia mengunyah makanannya tersebut, dia tidak merasakan capek. Maka orang yang betul-betul sudah jatuh hati, terdapat kerinduan di dalam jiwanya terhadap ilmu, maka bentuk yang akan dia tunjukkan yaitu adalah dengan meluangkan banyak waktu, mempelajari ilmu, hadir di majelis ilmu, kemudian juga bersungguh-sungguh dia memperbanyak tenaganya, usahanya. Di antaranya apa? Mencatat. Ini adalah usaha di dalam mencari ilmu. Qayyidul ilma bil kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang hasan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Butuh usaha untuk mendapatkan ilmu. Anak-anak contoh di dalam membeli es krim, membeli coklat. Apakah mereka tidak membutuhkan usaha? Butuh usaha. Mereka datang ke toko, mereka datang ke warung, berjalan, bahkan sekalipun tokonya jauh, warungnya jauh, minimarketnya jauh, tempat jual coklat tersebut jauh, tetap saja mereka akan berupaya untuk mendatangi toko tersebut agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena apa mereka pengen demikian? Karena sudah ada rasa lezat. Mereka tahu kelezatan daripada apa yang akan mereka makan, coklat, es krim, ataupun permen. Begitulah seorang penuntut ilmu. Ketika kita sudah merasakan kelezatan di dalam mencari ilmu, maka kita akan berusaha untuk bersungguh-sungguh meluangkan waktu yang banyak, begitu juga usaha yang besar. Kemudian wasaniha, yang kedua, agar kita bisa merasakan kelezatan di dalam mencari ilmu, sidqut thalab, adanya kejujuran di dalam, kejujuran hati, kejujuran niat di dalam mencari ilmu. Janganlah kita mencari ilmu karena memang tidak ada kegiatan saja. Ketika ditanya kenapa hadir majelis ilmu, jawabnya karena ya lagi pengen aja, karena tidak ada kegiatan saja di rumah, dan seterusnya. Maka ini adalah tentu
bukan sidqut talab, bukan karena memang bentuk kejujuran jiwanya, niat hatinya betul-betul pengen mencari ilmu, maka hadirkan betul-betul niat untuk bisa meraih dan mendapatkan ilmu. Maka dengan kita menghadirkan niat di dalam mencari ilmu, maka tentu itulah yang akan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena inilah ya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari usaha kita di dalam mencari ilmu, maka kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain, serta adanya upaya untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Maka ini poin yang kedua, sidqut talab, adanya kejujuran niat di dalam mencari ilmu. Yang ketiga adalah sihhatun niyah wal ikhlas, ya. Dan ini adalah sebagai penekanan, yaitu niatnya betul-betul benar, ya. Sihhatun niyah artinya niatnya sahih, yaitu bukan untuk membantah para ulama, bukan untuk mendebati orang-orang jahil, bukan agar mendapatkan sorotan yang baik daripada mata-mata manusia, atau untuk mencari dunia dengan ilmu, karena orang banyak sekali ketika mereka hadir majelis ilmu beragam niatnya, bervariasi niatnya. Ada yang ingin mencari ilmu agar orang itu sungkan karena titelnya begitu banyak, ya. Kemudian ada orang yang mencari ilmu agar dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia, agar orang itu memuji, agar orang memuliakan, agar dia mendapatkan dunia. Maka ini adalah di antara rangkaian niat yang itu ternyata niat yang salah, niat yang batil. Maka kita ketika mencari ilmu, hendaknya kita perbaiki niat kita betul-betul ikhlas, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari kemuliaan dengan ilmu, karena kita bisa dimuliakan dengan ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian selanjutnya, inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultan, fawqa ladzatis sultan. Di kalimat selanjutnya, penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kelezatan ilmu itu melebihi daripada kelezatan kekuasaan, ya, dan kedudukan di dalam pemerintahan. Ya. Kemudian kita lihat, ya, betapa banyak orang saat ini mereka mencari kelezatan dunia dengan berlomba-lomba mendapatkan kedudukan di pemerintahan. Ya. Padahal Abu Ja'far Al-Mansur Al-Khalifah Al-Abbasi, salah seorang khalifah di masa Abbasi yang sangat terkenal, di mana dia memiliki budak-budak yang begitu banyak. Dia khalifah yang memiliki wilayah kekuasaan yang begitu luas. Bahkan budak-budak yang dia miliki itu memenuhi barat dan timur. Dari timur sampai barat itu dipenuhi dengan budak yang dimiliki oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada beliau, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Apakah ada sesuatu kelezatan dunia yang engkau belum dapatkan? Apakah tersisa kelezatan dunia yang itu belum engkau dapatkan? Faqala wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulki. Dan beliau menjawab pertanyaan tersebut sambil berada di atas singgasananya. Sambil berada di atas singgasananya. Ketika ditanya, apakah wahai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, engkau masih ada tersisa kelezatan dunia yang belum engkau dapatkan? Kemudian beliau berkata sambil berada di atas singgasananya, ada. Ada satu kelezatan dunia yang aku belum dapatkan, kata beliau. Lihat khalifah di masa dahulu, ya, begitu, padahal dunia seolah-olah dunia beserta isinya sudah dia miliki, kekuasaannya begitu luas, harta benda pun begitu banyak, budak-budak yang dia miliki itu dari timur hingga barat, tetapi ada satu kelezatan yang beliau katakan
beliau belum mendapatkannya. Yaitu apa? Beliau dikelilingi oleh mereka para penuntut ilmu. Kemudian menanyakan tentang riwayat-riwayat hadis kepada beliau, sehingga ketika ditanyakan perawi-perawi riwayat hadis, maka beliau ingin sekali memiliki keinginan, ya, ingin sekali adanya keinginan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para penuntut ilmu yang berkaitan tentang riwayat hadis. Ya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran. Lihat Abu Ja'far Al-Mansur yang sudah menjadi Khalifah Al-Abbasi, ya, salah seorang khalifah di masa dari dinasti Abbasi, ya, Abbasiyah. Padahal dunia dia sudah miliki, tetapi dia berupaya ada kecemburuan dia kepada para penuntut ilmu, para ahlul ilmi, kepada para ulama, yaitu dia ingin sekali menjadi ahlul ilmi. Ditanyakan tentang masalah hadis, ditanyakan tentang masalah ilmu agama, ditanyakan tentang periwayatan hadis. Ya. Maka tentu ini adalah merupakan kelezatan ilmu yang harusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu haus dan rindu terhadap ilmu. Apalagi kemarin di masa pandemi. Ya, di masa pandemi kita banyak sekali majelis ilmu yang ketika itu diberhentikan sesaat dikarenakan qadar Allah adanya musibah pandemi, sehingga banyak sekali para penuntut ilmu yang menyatakan, Ustadz, kapan lagi majelis ilmu diadakan, kapan lagi kita kajian dilaksanakan, kapan lagi kita belajar bersama Ustadz, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hadir dari hati yang penuh kerinduan. Karena sungguh orang tersebut telah memiliki kelezatan, dia sudah merasakan kelezatan daripada ilmu tersebut. Maka inilah kemuliaan ilmu yang harusnya kita hadirkan di dalam jiwa kita, di dalam pribadi kita, yaitu kita berupaya rindu terhadap ilmu. Dan kita berupaya untuk jatuh hati, kita berupaya betul-betul cinta kepada ilmu. Kita lihat Imam Ahmad, ya, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau di usia sangat belia, sangat muda, masih anak-anak, bahkan kerinduan beliau terhadap ilmu itu sudah luar biasa. Beliau pengen hadir lebih awal, padahal itu belum masuk waktu subuh, dan kajian dilaksanakan setelah subuh, dan beliau ingin keluar dari rumahnya, hadir di majelis salah seorang gurunya yang berada di dalam masjid dekat dengan rumahnya, dan itu beliau ingin hadir, buru-buru hadir sebelum waktu subuh. Ya, padahal kajian, ya, majelis ta'lim diadakan ba'da subuh, ya, karena dikhawatirkan, karena rasa sayang dan rasa sayang dan perhatian ibunya kepada Imam Ahmad, dikhawatirkan nanti kalau terlalu dini keluar sehingga dapat membahayakan dirinya, maka ditahanlah oleh ibunya Imam Ahmad bin Hanbal untuk keluar dari rumahnya sampai masuknya waktu sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu contoh para ulama betul-betul rindu terhadap ilmu. Bahkan kalau disampaikan kepada mereka, diberitakan kepada mereka ada majelis ilmu di sana dan di sini, yang itu dia betul-betul terdapat kelezatan terhadap ilmu di dalam jiwanya, sekalipun tempatnya jauh, sekalipun harus memakan waktu yang lama, maka semuanya itu akan dia tempuh dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keringanan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka inilah beberapa penjelasan singkat yang berkaitan tentang masalah poin yang ke-19, yaitu berupaya menghadirkan rasa rindu, berupaya untuk jatuh hati terhadap ilmu. Naam. Fadl, yang terakhir, al-ma'qid al-'ishrun. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-makirul ishruna ibdul waqti fil ilmi idza kana ilmu asyrafa matlubin wal umru yutwa kajalidin yadubu fa ainul aqli ibdul waqti fihi wal khawfu min tafaddihi bila faidah wa su'alu anhu yaumal qiyamati yahmiluni wa iyyaka 'alal mubalaghati fi ri'ayati. Qala Baik, Ibnul Jauzi. Hasbuk, mumpung Anda ingat, tadi sebenarnya mau Anda terangkan, tapi qadarullah nasi itu, Anda lupa tadi. Di awal, Akhun Al-Fadil,
al-qari, barakallahu fiik, ya, akhi Rizki, ketika membacakan mulai pembacaan daripada kitab Ta'zimul Ilmi diawali dengan ta'awud. Maka sedikit koreksi, cukup diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa diawali dengan ta'awud. Karena ta'awud ini hanya dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ayat yang ke-98. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca ta'awud atau isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ayat ini sharih, sangat jelas dan tegas menerangkan ketika kita membaca Al-Quran, bukan membaca kitab, ya, bukan membaca kitab atau maqalah ilmiah. Kalau kita membaca kitab, yaitu kitabul ilmi, kitab-kitab yang berisikan tentang ilmu atau maqalah ilmiah, maka diawali dengan bismillah. Cukup diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak dengan mengucapkan ta'awud. Allah taala a'la wa a'lam. Mungkin sampai di sini secara pemahaman ana yang baru ana ketahui atau ilmu yang baru ana dapatkan. Tetapi kalau memang ternyata ada penjelasan dari para ulama yang berkaitan tentang masalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka mohon nanti di-share biar kita saling mengingatkan. Karena ini sebatas atau sampai di situ baru ana mengetahui bahwasanya ketika kami hadir di majelis ahli ilmi, di beberapa majelis para ulama, tidak ada satupun qari yang diawali dengan ta'awud atau isti'adzah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na'am, barakallahu fiik. Na'am, wasil al-qira'ah. Taib. Qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatiri, yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u anhu lahdzatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddima fihi al-afdala fal afdala minal qawli wal amal. Wa min huna adumat riayatul ulama'i lil waqti hatta qala Muhammad bin Abdul Baqil Bazzaz ma dayya'atu sa'atan min umuri fi lahwi aw la'ib. Wa qala Abu Wafa ibnu Aqil alladhi sannafa kitabal fununi fi thamani ma'ati mujallad. Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umuri. Wa balagot bihimul halu an yuqra'a alaihim halal aqli. Falaqad kana Ahmadu bin Sulaiman al-Bulqasiyu mutawaffa ani tamaniyati wa ishrina sana. Yukri'ul qira'ati fi halin aqlihi khaufan min doya'i waqtihi fi ghairiha. Fakana ashabuhu yaqra'una alaihi wa huwa yatanawalu ma'kalahu wa mashrabah. Bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Fakana banu Taimiyatal jaddu idza dakhala khala'a liqada'il hajata qala li ba'di man haulah iqra' fi hadzal kitabi warfa' sautak. Wa tajallat hadhihi riayatul lil waqti 'indal qaumi rahimahumullahu fi ma'alima iddah lam tabaluk hal hadratul insaniyatu qatibah minha kathratu durusihim faqad kana an-Nawawi yaqra'u kulla yawmi ithnai asyara darsan ala masyayikhi wa Syaukani sahibu Anailul Awtari tablughu durusu fil yaumi wal lailati wa thalathata asyara darsan minha ma ya'khuduhu an masyayikhi
wa minha ma ya'khudhuhu anhu talamidatuhu wa arba Mahmudul Alusi sahibut tafsiri alaihim jami'an faqad kana yudarrisu fil yaumi arba'atan wa ishrina darsan walamma ishtaghali bit tafsiri wal ifta'id naqasat ila thalathata asyara darsan Tumma ra'aitu fi tarjamati Muhammad ibn Abi Bakri bin Jama'ata anna durusahu tablughu fil yaumi wal lailati nahwa khamsina darsan. Wa minha kathratu madurusatihim faqad darasa banu tabban al-mudawwanah nahwa alfi marrah wa rubbama wujida fi ba'di kutubi Abbas bin al-Farisi bi khatti darastuhu alfa marrah wa qarrara Ghalib bin Abdirrahmanil Ma'rufi bibni Atiyata walidu sahibit tafsiril masyhuri as sahihal Bukhari sab'a mi'ata marrah wa minha kathratu maktubatihim fa Ahmadu bin Abdid Daimil Maqdisiyyu ahadu syuyukhil ilmi minal hanabilati kataba biyadihil alfa mujallad wa waqa'a mithluhu libnil jauzi wa minha kathratu atihim fabnul jauziyu tola wa huwa ba'du fit talabi ishrina alfa mujallad wa minha kathratu syuyukhihim falladina jawaza adadu syuyukhihimul alfa kathirun fi hadhil ummah wa ajabu ma dzukira anna Aba Sa'dis Sam'aniya balagha adadu syuyukhihi sab'ata alafi syekh qala ibnun Najari fit dailit tarikhi Baghdad wa hadha syai'un lam yablughu ahad wa minha kathratu masmu'atihim wa maqru'atihim ala syuyukhihim minat tasani fil mutawallati wal ajza'is saghirah faqad ta'uddu bil alafil mu'allafah kama waqa'a li ibni Sam'ani al-madhkur wa sahibihi ibni Asakir fi jama'atin akharin wa minha kathratu musannafatihim hatta uddat alfa musannafin li jama'ati min ulama'i hadhil ummah minhum Abdul Malik ibn Habib bin Alimul Andalus wa Abul Faraj ibn Jauzi fa'bud ayyuhat talibu waqtak bukan fahfud. fahfad ayyuhat talibu waqtak falaqad abalagol wazirus salihu banu Hubairata fi nushika biqaulih wal waqtu anfasu ma unita bihibdih wa arahu ashala ma alaika yadi'u. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Poin yang terakhir daripada kitab Ta'zimul Ilmi, pemuliaan terhadap ilmu yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Utsaimin hafizallahu taala, yaitu Al-Maqid Al-Ishrun, pembahasan yang ke-20, hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu agar senantiasa di dalam mencari ilmu. Ya, di dalam ilmu, baik itu di sini disebutkan begitu banyak. Ya, para ulama menghabiskan waktu mereka dengan ilmu, ya bersama ilmu, baik daripada
ketika mereka mengajar, ya karena mengajar ini tentu tidak lepas daripada ilmu. Disebutkan di sini di dalam kitab Sahih Nailul Autar bahwasanya Asy-Syaukani rahimahullah taala, pelajaran yang beliau sampaikan itu lebih dalam satu hari satu malam 13 pelajaran. Ya, 13 pelajaran. Bahkan ya, mereka pun belajar dengan waktu yang begitu banyak. Kemudian bahkan mereka pun menulis tulisan-tulisan karya ilmiahnya, menulis ilmu pun dengan jumlah lembaran yang banyak, bukan 10 halaman, bukan 20 halaman, tapi bisa ribuan jilid, ya, ribuan jilid. Seperti Ahmad bin Abdid Daim Al-Maqdisi, ahadu syuyukhil ilmi minal Hanabilah, salah seorang guru besar daripada mazhab Hanabilah, beliau menulis dengan tangannya sendiri itu bisa lebih daripada 2000 jilid. Ya, alfai mujalladin. 2000 jilid, subhanallah. Kita sudah sampai di mana tulisan kita? Allahu Akbar. Ya. Dan begitu juga karangan yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Bahkan para ulama waktunya ini tidak lepas daripada ilmu, daripada contohnya membaca. Ya, membaca, mengajar, menulis, mendengar. Ini adalah kegiatan yang kita kalau lakukan, maka kita dikatakan bersama ilmu. Kapan saja kita dikatakan bersama ilmu? Ketika kita mendengarkan kajian, ketika kita menulis ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu, ya. Ketika kita membaca ilmu yang telah ditulis oleh para ulama, maka ketika kita menyembuhkan dengan kegiatan-kegiatan ini, maka kita masuk ke dalam orang yang selalu menjaga waktunya bersama ilmu. Ya, maka ini poin yang ke-20, tentu penulis mengingatkan kepada kita, jagalah waktu kita agar jangan sampai perkara-perkara dunia itu betul-betul menjadikan kita lalai daripada mempelajari ilmu, baik itu membacanya, mendengar kajiannya, mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, atau membaca karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama ahlul ilmi. Ya, maka jagalah waktu kita. Dan ini merupakan nasihat yang disampaikan diantaranya adalah Ibnul Jauzi rahimahullah taala di dalam kitabnya Saidul Khatir. Bahwasanya beliau menyampaikan nasihat kepada kita yang bagi lil insan ay'arif syarafaz zamani. Hendaknya seseorang itu mengetahui kemuliaan waktunya dan kadar daripada waktu yang dia miliki. Fala yudayyi minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Janganlah pernah dia menyia-nyiakan waktunya walaupun sesaat. Janganlah pernah dia menyia-nyiakan waktunya walaupun sesaat di dalam perkara yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddim fihi, hendaknya dia terus menghadirkan sesuatu yang afdal, fal afdal minal qaul wal amal. Hendaknya di dalam waktu yang dia miliki, yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di dalam perkara yang lebih mulia dan terus lebih mulia, baik itu dari kemuliaan perkataan ataupun juga dari kemuliaan perbuatan. Maka isilah waktu kita dengan kemuliaan perkataan dan juga kemuliaan daripada perbuatan. Dan tentunya perkataan dan perbuatan yang paling mulia di antara hal-hal yang mulia yaitu adalah perkataan yang tidak lepas daripada menyampaikan ilmu dan membaca ilmu wal amal, dan perbuatan yang paling mulia di antara perbuatan-perbuatan mulia juga adalah diisi waktu kita untuk mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu bisa dengan membacanya, mempelajari ilmu bisa dengan mengajarkannya, karena sesungguhnya guru yang mengajarkan juga dia sedang belajar. Dia sedang belajar kembali memahami apa yang akan dia sampaikan. Jangan sampai ketika dia menyampaikan ilmu tersebut terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan, bahkan bisa jadi terdapat sesuatu yang melenceng daripada kebenaran. Ya, maka tentu itu adalah sesuatu yang harusnya dia jaga. Jangan sampai dia mengajarkan sesuatu yang salah kepada muridnya. Maka pada hakikatnya para ahlul ilmi, para guru yang sedang mengajar pun juga mereka sedang belajar. Kemudian kita lihat Abul Wafa Ibn Uqail yang memiliki buku yang berjudul Al-Funun, yang jumlah jilid daripada buku Al-Funun ini sebanyak sama nimi ati mujallad. Ya, terdapat
800 jilid. Ya, subhanallah. Abu Wafa Ibn Uqail atau Ibn Aqil rahimahullah taala memiliki buku yang namanya Al-Funun. Dan beliau menulis buku Al-Funun ini bukan 1 jilid, 2 jilid, tetapi sebanyak 800 jilid. Apa nasihat beliau? Inni la yahillu li, aku tidak menghalalkan untuk diriku an udayyi'a sa'atan min umri, menyia-nyiakan umurku walaupun hanya sesaat di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Maka ini harusnya menjadi kaedah, ya, menjadi prinsip yang baik bagi para penuntut ilmu. Jangan sampai dia menyia-nyiakan umur yang Allah berikan kepadanya di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, di dalam perkara yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, apalagi di dalam perkara yang bisa tercatat hal yang sia-sia, apalagi termasuk daripada perkara dosa. Kita lihat bagaimana para penuntut ilmu, mereka betul-betul ya berjuang agar terus waktunya diisi dengan ilmu, agar diisi dengan ilmu. Di antaranya perjuangan para ulama yaitu Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, ini tambahan ya, di luar daripada kitab ini. Sami'tu Ibnu Thahir yaqul, aku mendengar Ibnu Thahir berkata, aku pernah kencing darah di dalam mencari hadis ya. Lihat bagaimana perjuangan mereka menggunakan waktunya dan tenaganya di dalam mencari ilmu hadis. Ya. Bahkan sampai-sampai mereka harus kencing darah. Sebanyak 2 kali kata beliau. Pertama, tatkala aku berada di negeri Baghdad. Kemudian yang kedua, aku kencing darah tatkala aku sampai di Makkah. Dan ketika aku mempelajari, mencari hadis, ya, dari Baghdad ke Makkah itu adalah perjalanan yang tidak singkat. Tetapi lihat, dan ini bukanlah jarak yang dekat, ya, bukanlah perjalanan yang singkat dan jarak yang dekat, namun jarak yang sangat jauh, waktu yang sangat panjang ini, ya, beliau lewati dengan tanpa berkendara, dengan sesuatu apapun kendaraan yang bisa beliau tunggangi. Tetapi beliau mencari hadis dengan perjalanan yang sangat jauh dan waktu yang sangat panjang ini, amshi hafian, aku berjalan ya tanpa menggunakan sandal fil har, yaitu dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Subhanallah. Ya, beliau berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Ya, telanjang kaki. Bagaimana kita saat ini sudahlah menggunakan kendaraan, alas kaki yang empuk, tempat yang nyaman, jarak yang dekat. Tetapi kenapa kita tidak meluangkan waktu tersebut? Ya, nikmat yang ada untuk kita gunakan hadir di majelis ilmu. Bahkan perjuangan daripada Ibnu Thahir rahimahullah taala, sebagaimana ini diceritakan atau disebutkan kisah ini di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, bahwasanya beliau dalam perjalanan yang sangat jauh ini dan cuaca yang sangat panas, beliau membawa buku-bukunya itu di atas pundak-pundaknya, di atas bahunya, ya, di atas bahunya, di atas pundaknya, dipikul buku-bukunya. Ya Allah, Allah Akbar. Ini tentu menjadi pembakar semangat kita para penuntut ilmu. Kita sudahlah datang menggunakan tas, ya, kita letakkan di atas kendaraan. Kemudian ya, baik itu motor ataupun mobil ataupun sepeda, tidak terasa kita berat di dalam membawa buku-buku tersebut. Tetapi lihat Abu Thahir bagaimana perjuangannya, perjalanan Baghdad kemudian menuju ke Mekah. Ini bukan perjalanan yang pendek, bukan waktu yang singkat, dan bukan juga di cuaca yang sangat nyaman, tanpa ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tempat berteduh. Di bawah terik matahari terus dia berjalan tanpa alas kaki, jarak yang sangat panjang, dia menenteng buku-bukunya. Ya, Allah Akbar. Maka ini tentu menjadi motivasi bagi kita, jangan sampai kita generasi saat ini ya lemah ya. Harusnya kita kuat di dalam mencari ilmu. Maka haruslah kita amalkan apa yang menjadi nasihat daripada poin yang ke-20 ini, yaitu menjaga waktu kita. Waktu, Nabi SAW mengatakan ini merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia itu tertipu daripadanya. Artinya tertipu itu tidak dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah,
tidak digunakan untuk hadir di majelis ilmu, memahami ilmu, mencatat ilmu, menghafalkan ilmu, menyampaikan ilmu, dan seterusnya. Dia tertipu, dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Maka dua nikmat tersebut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-siha wal faragh, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Ketahuilah saudaraku, para penuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya umur ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan umur ini akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa taala nanti pada hari akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidaklah bergeser langkah kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya yang pertama an umri fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Maka beruntunglah kita kalau sekiranya umur yang merupakan nikmat dari Allah ini kita terus gunakan di dalam kebaikan. Dan di antara kebaikan yang penuh kemuliaan yang hendaknya kita gunakan yaitu adalah hadir di majelis ilmu, kita berupaya mendengarkan ilmu, kita berupaya memahami ilmu, kita berupaya membaca ilmu, kita berupaya mencatat ilmu, kita berupaya menghafalkan ilmu, dan kita berupaya mengamalkan ilmu, serta yang terakhir kita berupaya mendakwahkan ilmu. Demikian, ini adalah merupakan nasihat terakhir daripada pembahasan ta'limul ilmi. Semoga apa yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga faedah dari awal di pembahasan hingga akhir betul-betul dapat menjadikan akhlak kita begitu baik terhadap ilmu, dapat kita terus jaga untuk memuliakan ilmu. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Dan rasanya karena waktu sudah habis ya, sehingga kita kembali tidak membuka waktu untuk sesi tanya jawab. Bisa teman-teman gunakan untuk murojaah lagi waktunya, atau segera istirahat kemudian nanti bangun di tengah malam kembali memurojaah, membaca ilmu. Sibukkanlah waktu kita, usia kita, umur kita, waktu-waktu luang kita di dalam kebaikan. Terlebih sesaat lagi kita akan bertemu insya Allah dengan bulan penuh kebaikan, dengan bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan yang setiap kebaikan kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Maka mari kita persiapkan diri kita secara zahir, secara batin, secara jasmani, begitu juga secara rohani untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, mengijabah segala doa kita. Semoga kita kembali bisa bertemu di majelis yang lain, atau kalaupun tidak bertemu di dunia, maka semoga kita dipertemukan kembali bersama orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada kita pada hari ini. Dan jazakallah khairan pada Akhi Torik sebagai Torik kita pada hari ini. Juga syukron kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin sekian untuk sesi kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran MC.